Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Ashkuruhu man talaba al-majidan minal mulki dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul mab'uts bi asrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadl wal irfan. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat pada kesempatan yang berbahagia ini. Patutlah kita semua mengucapkan syukur kepada Allah karena pada saat ini kita semua dapat melaksanakan beberapa kenikmatan, di antaranya nikmat hidup yang dilengkapi dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allah itu tidak cukup kiranya hanya dengan mengucapkan kalimat hamdalah, namun yang lebih penting adalah rasa syukur itu kita wujudkan dalam berbakti berupa tindakan atau perbuatan, yakni melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang beriman, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah dalam arti selalu mawas diri untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan. Sebab dengan takwa itu kita semua dapat menempuh jalan sukses baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah akan memberikan perlindungan dan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat kelak, serta diberikan surga yang merupakan tumpuan kenikmatan kepada orang-orang yang selalu bersikap istiqomah. Sebagaimana firman-Nya tercantum dalam surah Al-Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menunggukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah artinya teguh pendirian dalam menjalankan ajaran agama ketika semua wajib untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia pun atau di akhirat dengan jalan istiqomah. Jalan menuju istiqomah yang pertama adalah dengan iman, kemudian lurus dalam segala perbuatan baik hati maupun anggota badan kita. Istiqomah tidak dapat dicapai dengan jabatan atau kekayaan, bahkan harta kekayaan dan jabatan selalu membawa kegelisahan dan pikiran cemas sebab tidak didukung dengan istiqomah. Abu Sufyan radhiyallahu berkata, aku pernah memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu kalimat tentang Islam yang dengan jawaban itu nanti aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Nabi SAW menjawab, kemudian berkata,
katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian tetaplah lurus di jalannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang telah saya bacakan tadi, yakni pada surah Al-Fusla, Allah telah menjanjikan bahwa orang yang selalu beristiqomah sama sekali tidak akan disentuh perasaannya takut atau hatinya tidak selalu diganggu kerisauan dan kecemasan, tidak susah dan tidak berduka cita meskipun seorang itu mendapatkan musibah. Namun dia tetap tabah dan terima dengan ikhlas. Sesungguhnya ada dua macam penyakit yang mengancam orang-orang yang tidak beristiqomah dalam hidupnya, yaitu takut dan duka cita. Rasa takut yaitu penyakit jiwa yang mengganggu setiap orang. Penyakit ini sukar disembuhkan. Banyak macam penyakit takut, misalnya takut jatuh miskin, takut hartanya dirampok orang lain, takut jabatannya turun, takut kehilangan kerjaan sebagainya. Rasa takut itulah kita membuat tidak tenang dalam menjalani kehidupan. Penyakit hati atau penyakit jiwa yang akan menghinggapi manusia yang berkecil hati, yang tidak memiliki kepercayaan dalam dirinya itu, yaitu mereka biasanya tidak mampu menegakkan prinsip hidup sebagai manusia atau sebagai hamba Allah. Beberapa orang yang beriman dan hatinya istiqomah, ia selalu merasakan dekat kepada Allah. Ia tidak dihinggapi rasa cemas sebab didasari bahwa hidup mereka proses yang sudah diatur oleh Allah. Selama aturan ditaati, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penyakit yang menghinggapi orang yang tidak beristiqomah ialah duka cita. Kalau kita pikir di dunia ini semuanya pernah merasakan duka cita, cobaan, ujian sedikit banyak, masing-masing kita pernah merasakan cobaan atau ujian dari Allah itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk kemiskinan, ada kehilangan jabatan, atau pengaruh kematian anggota keluarga, gagal dalam mencapai cita-cita dan sebab. Dan setiap orang yang mendapatkan cobaan itu selalu susah untuk dihindari. Namun larut dalam kehidupan, duka secara berlebih-lebihan juga tidak baik. Orang yang kesedihannya mendalam, jika ditimpa musibah maka bertanda jiwanya rapuh, tidak yakin terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua berikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil kalamil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Rasulullah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahil alim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin azim, amarakum bis-salati was-salam ala nabiyil karim wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمهن إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.